Saya pernah nonton videonya Bang Ade Armando yang menyentil bagaimana perilaku sebagian dari artis kita yang senang pamer kemewahan untuk jualan konten YouTube mereka. Saya setuju dengan pendapat Bang Ade di sana. Kritik terhadap pameran kemewahan bukan berarti kita iri dengan apa yang mereka hasilkan, tapi lebih menjaga supaya jangan muncul dampak sosial yang lebih besar akibat jurang perbedaan antara si miskin dan si kaya raya. Bang Ade diserang habis-habisan dengan video itu. Bahkan si artis juga ikut komentar membela dirinya bahwa itu semua hanya untuk konten saja. Tapi yang nggak diketahui oleh si artis, apakah itu konten atau bukan, dia tanpa sadar sudah membuka ruang perbedaan terhadap dalamnya kenikmatan, kekayaan yang tidak mungkin akan dicapai oleh si miskin meskipun dia bekerja keras selama hidupnya. Pameran kekayaan itu akan membekas di benak si miskin dan satu waktu ketika ada keadaan yang memicu, mereka akan mencoba mewujudkan apa yang ada di benak mereka, yaitu nikmatnya kekayaan dengan jalan singkat kejahatan. Dampak sosial dari pameran kekayaan itu kelak akan menjadi besar karena tidak diimbangi dengan nilai-nilai positif supaya orang mau bekerja untuk mewujudkan keinginannya. Dan ada lagi kelompok orang yang mengandalkan model ngeprank untuk menambah duitnya dari AdSense. Kita pasti masih ingat kisah si Ferdian Paleka, YouTuber asal Bandung yang melempar makanan yang berisi sampah ke sejumlah waria untuk konten YouTube-nya. Dia bahkan ketawa-ketawa seolah itu perbuatan yang sangat mulia dan berani. Dan reaksi banyak orang yang sudah muak dengan konten-konten sampah seperti prank itu dengan mencaci maki Ferdian dan melaporkan ke polisi karena nggak terima dengan konten YouTube-nya. Ferdian memang akhirnya terkenal karena konten pranknya itu, sehingga dia dicari polisi kemana-mana dan akhirnya ketangkap dengan sangat hina sehingga divideokan oleh seseorang dan diviralkan seperti Ferdian memvideokan konten sampahnya. Ini hanyalah beberapa contoh dari banyaknya kasus keinginan menjadi terkenal dan mendapat rezeki dari konten konyol yang sama sekali nggak ada manfaatnya kecuali menjual sensasi saja. Kenapa saya sebut konten sampah? Karena sama sekali nggak ada pesan positif yang disampaikan di sana. Konten itu viral sebentar dan akhirnya dilupakan orang, baik peristiwanya maupun orangnya. Memang siapa sih yang masih ingat dengan Ferdian Paleka sekarang? Nggak ada kan? Ya, paling ingat sebentar, habis itu hilang kemakan zaman. Adanya media sosial membuat orang ingin terkenal secara instan. Dan semakin banyak mereka yang menamakan dirinya sebagai artis. Bahkan mereka tidak pernah menghasilkan karya sama sekali kecuali jualan paha, dada, dan semua sensasi lainnya. Kalau yang laki-laki, mereka jualan kekayaan dan ada juga yang jualan agama. Seolah-olah mereka dan kelompoknya lah yang berhak masuk surga. Jujur, saya sempat pesimis melihat masa depan Indonesia ketika menonton konten-konten YouTube mereka. Bayangan saya, kelak negeri ini akan diisi oleh para manusia plastik yang sibuk dengan dirinya daripada apa yang mereka lakukan. Dan ketika arus kapitalisme yang mereka usung semakin membesar, akan ada kelompok fundamentalis yang tumbuh berdasarkan kecurigaan dan berusaha merebut negeri ini dan mengembalikannya menjadi negara agama yang sebenarnya jauh lebih mengerikan. Tapi ternyata saya salah, apalagi ketika saya melihat apa yang dilakukan oleh Cinta Laura dan Agnes Monica. Cinta Laura membuat saya jatuh cinta ketika dia diwawancara dan bilang kalau dia merasa bersalah kalau harus beli tas branded yang mahal harganya. Buat Cinta Laura, uang untuk membeli tas itu bisa buat dia kasih makan dan sekolah ke anak-anak yang membutuhkan. Dan Cinta nggak asal ngomong. Banyak yang nggak tahu kalau dia punya yayasan bernama Yayasan Sukarseno. Yayasan ini didirikan Cinta Laura bersama ibundanya dan fokus ke pendidikan juga bencana. Di websitenya Yayasan Sukarseno sudah membiayai pembangunan 12 sekolah. Bayangkan. Cinta juga sering berjumpa dengan anak-anak asuhnya dan mengasah rasa empati dirinya dengan bermain bersama mereka.
Cinta Laura merasa dirinya beruntung dan ingin membagi keberuntungan itu dengan banyak orang yang kurang beruntung. Dia tidak merasa dirinya kaya, dia hanya merasa bahwa dirinya adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk membantu banyak orang. Tahu berapa usia Cinta Laura sekarang? Dia baru berumur 27 tahun, tapi sudah punya pemikiran yang luas dan empati yang sangat dalam dibandingkan banyak orang yang bahkan jauh lebih tua dari dia yang lebih senang menumpuk kekayaan seolah harta itu kelak dibawa mati karena dia takut miskin di alam lain nantinya. Ada lagi Agnes Monica yang baru berumur 34 tahun. Agnes bukan penyanyi receh, dia sudah go internasional. Dan bukan hanya sebagai penyanyi, Agnes juga punya banyak bisnis mulai dari kuliner sampai aksesoris kecantikan. Kabarnya sih, kekayaan Agnes Monica dari bisnisnya itu sudah bernilai 432 miliar rupiah. Tapi itu nggak bikin Agnes Monica lupa. Dia masih peduli pada negara tempat kelahirannya, apalagi ketika masa pandemi begini. Agnes Mo membangun sebuah klinik untuk penderita COVID dan klinik ini ada di daerah Ancol yang didukung oleh sebuah puskesmas dengan melibatkan 60 tenaga kesehatan dan 120 relawan. Klinik ini gratis ya untuk yang butuh vaksin dan pengobatan karena COVID. Agnes ingin bantu pemerintah yang sudah kewalahan menghadapi COVID ini. Dan tahu apa yang membuat saya bangga kepada Agnes Monica dan Cinta Laura? Mereka nggak punya niat membangun kebaikan itu sebagai bagian dari konten mereka di media sosial. Mereka sudah cukup hidup dari hasil karya mereka, bukan hidup dari penderitaan orang lain yang mereka pamerkan supaya terkenal. Agnes Mo dan Cinta Laura sudah nggak butuh dikenal. Mereka cukup dikenal oleh orang sekitar mereka dengan kebaikan yang mereka lakukan. Melihat Agnes Mo dan Cinta Laura, saya merasa bahwa kelak Indonesia ke depan akan baik-baik saja. Di tengah dunia yang materialistis, kapitalis, dan plastik ini, ada anak-anak muda yang masih murni cara berpikirnya dan idealis. Harta buat mereka bukan tujuan, tetapi cara untuk memfungsikan dirinya sebagai manusia. Apa agama mereka? Begitu pasti pertanyaan orang-orang bodoh yang berpikir, agamalah yang memasukkan seseorang ke surga. Padahal agama adalah jalan saja supaya orang bisa berbuat kebaikan. Agama adalah input dan outputnya itulah yang dinilai. Saya ada di barisan Agnes Mo dan Cinta Laura dan banyak orang lainnya. Agama kami sama, yaitu kemanusiaan. Seruput kopinya. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Siregar, kita di acara Timeline.